Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, bunda-bunda, teman-teman? Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Amin ya robbal alamin. Ternyata kita udah setahun gak jumpa ya bun. Kemarin perasaan baru 2023, hari ini udah 2024. Ini video di tag sehari sebelum tahun 2024 ya bun. Dan kalau bertanya apa agenda khusus hari ini, kan udah akhir tahun, orang pada sibuk dengan berbakar-bakar lah nanti malam atau jalan-jalan, liburan. Enggak, kita enggak ada. Kita di rumah tetap dengan agenda kita sehari-hari ibu rumah tangga dengan sibuknya segala macam ya kan. Bukan enggak mau, bukan enggak diajakin sama pak suami. Ada, nanti kita mau buat apa tahun baru, mau kemana, apa segala macam. Enggak, tak bilang aja enggak usah pak, kasih aja mentahnya ke mama gitu. Kan seneng ya kan bun. Jadi memang bukannya enggak mau pergi, apalagi di rumah ini kan memang nggak ada gitu anak, belum ada gitu ya bun, anak-anak yang sekolah, kecuali udah ada anak sekolah. Jadi waktu libur panjang itu di situ loh waktu untuk berjalan-jalan gitu ya kan. Kalau di rumah ini kan masih bocil-bocil semua, belum sekolah gitu, palingan nanti tinggal ngatur liburnya pak suami aja gitu, jadi bisa kapan aja, waktunya masih fleksibel gitu. Cailah bahasanya fleksibel. Sudahlah pokoknya begitu ya kan. Hari ini tuh tidak ada agenda spesial sebenarnya. Kembali lagi kita ke video ini bun. Jadi video ini adalah kita lagi masak sarapan. Ini tuh kira-kira jam 10 gitu. Kenapa jam 10 baru mulai masak sarapan? Tahu bunda? Pasti nggak tahu lah ya kan nih. Aku kasih tahu. Semalam mati lampu lah dari sore sampai pagi tadi jam 9 baru hidup lampu bun. Bayangkan lah tuh gelap-gelap nggak tahu lah mau ngapa kan, tinggal aja lah tidur lagi. Tapi alhamdulillah bun, semalam itu cuacanya dingin karena dari pagi sampai sore itu mendung, terus malamnya itu hujan gitu. Jadi masih bisa lah tidur nggak berkipas sampai pagi. Jadi semuanya ikut kesiangan, sarapannya kesiangan, beberes rumahnya kesiangan. Aku tuh belum beberes rumah dari pagi bun. Makanya dulu ini dibuatin sarapan supaya nanti orang rumah udah pada sarapan, perutnya udah kenyang, jadi nggak demo. Dan pak suami juga udah mau pergi kerja, jadi udahlah sarapan dulu aja gitu. Aku juga sarapan supaya ada tenaganya, karena setelah ini bakalan kerja rodi lagi ya kan. Ini udah siap buat sarapannya bun, jadi sarapan lah mengisi perut dulu ya kan. Pokoknya buat sarapannya tadi tuh yang sat-sat aja biar cepat selesainya gitu, karena dikejar-kejar waktu juga ya kan. Makanya tadi yang duluan dikerjain itu buat sarapan dulu bun, supaya tenaganya terkumpul gitu ya kan, kayak huluk gitu. Jadi semuanya tuh semaksimal mungkin diberesin gitu. Apalagi aku tuh ibu menyusui ya bun, jadi yang bawaannya tuh lapar, terus pengennya tuh makan, ngemil, kayak gitulah bun gitu. Cuman ya memang harus diimbangi juga dengan beberes, jadi badannya tetap bergerak gitu, nggak cuman rebahan, ngemil, makan gitu. Itu kan nggak sehat juga ya kan bun. Lanjutlah kami sarapannya kan bun. Jangan salfok sama pak suami yang dari tadi mainin handphone ya bun. Sebenarnya itu nggak mainan handphone, karena dia lagi chat customer, karena ada customer yang minta jemput. Jadi biar customer nggak kecewa, dia buru-buru sarapan supaya bisa buru-buru ngejemput customernya, biar customernya nggak nungguin. Jadi ini tuh ponakannya aku bilang tadi bu, nama itu Yasmin. Dia tuh udah kelas 2 SD gitu, kira-kira umurnya udah 8 tahun lah ya kan kalau kelas 2 SD itu. Biasanya dia tuh nginap di sini tuh berdua bun, tapi nanti yang satu lagi tuh ponakan aku tuh nggak mau ikut, katanya dia mau sama ibu bapaknya aja di rumah. Ya udahlah, nggak mungkin dipaksa lah ya kan. Jadi kalau ponakan aku kesini itu merasa kayak dikirimi bala bantuan gitu. Kenapa gitu ya kan bun gitu. Jadi ponakan aku nih suka main sama anak kecil gitu, jadi bisa lah gitu nolongin aku ngasuh si adik gitu. Jadi aku bisa fokus gitu beberes rumah, kan lumayan ya kan. Pak suami juga udah mau pergi kerja ya kan bun. Jadi setelah ini tuh pekerjaan kita bakalan menunggu kita, menanti kita untuk dipegang, dimanja-manja gitu. Karena kalau nggak kita yang ngeberesin siapa lagi ya kan bun. Nggak mungkin itu si piring yang berserakan bisa kembali ke rak piring dengan bersih, si kain apa segala macam tuh bisa beres dengan sendirinya, itu nggak mungkin gitu. Kalau nggak tangan-tangan cantik dan indah dan mungil kita ini yang akan bergerak membereskan mereka itu semua ya kan bun. Lanjut aku beresin sisa makan tadi ya bun. Jadi ini anak-anak tadi udah pada main di kamar belakang karena udah kenyang, jadi mereka itu main di kamar belakang aja. Mau dibiarin main keluar itu, tapi cuacanya lumayan agak panas hari ini, jadi udahlah di dalam rumah aja mainnya, karena nanti kalau main panas-panas takutnya demam. Ini tuh mencuci piring yang seabrek gitu, karena dari semalam itu aku nggak cuci piring bun, soalnya itu mati lampu ya kan, gimana gelap-gelap mau nyuci piring. Ya udahlah, tak bilang tinggalin aja lah ya kan, besok aja gitu ngeberesinnya. Karena semalam aku juga nggak di rumah gitu, pulangnya itu udah jam
10 malam gitulah bun, soalnya dari rumah kakak gitu, makanya ponakan aku itu bisa ikut. Jadi karena udah capek juga, jadi ya udahlah piring-piringnya ini segala macam dikerjanya besok pagi aja karena juga mati lampu. Ternyata paginya malah lampunya juga hidupnya juga agak siangan. Jadi ya udahlah, ini dicucinya pun tetap siang juga. Jadi ini tuh udah tengah hari bun, aku baru mau mencuci piring itu tengah hari. Bayangin biasanya subuh-subuh pagi-pagi itu bangun udah beres semua, ini baru mau diberesin tengah hari. Biasanya jam segini tuh udah rebahan, baring-baring santai sama anak-anak ya kan bun. Tapi ini baru memulai, ya udahlah nggak apa-apa. Kita kerjakan aja karena kita emak-emak itu sebenarnya nggak ada waktu, kapan saja di mana saja itu tetap berberes. Betul bukan? Ya betul lah, masa enggak? Tapi memang kita nih mama itu ya memang tetap berberes dimanapun dan kapanpun. Itu kenapa aku bilang begitu ya kan bun. Kalaupun kita liburan, kita pasti di sana juga tetap bakalan ngeberesin pakaian kita, pakaian anak-anak. Belum nanti ngeberesin anak-anak, belum pak suaminya minta ini minta itu, pasti kita bakalannya ngeberesin ya kan. Cuman kita tuh bedanya ngeberesin di rumah atau liburan itu ya beda tempatnya aja gitu, dibawa ke tempat liburan dan terus view-nya lebih enak dipandang gitu, jadi beberesnya nggak terasa gitu karena itu tempatnya tuh lebih enak gitu ya kan. Tapi aku yang nggak masalah ya kan bu, namanya kita itu ibu rumah tangga gitu ya, kerjanya di rumah ya bersih-bersih gitu, ngurusin rumah, ngurusin anak. Nggak mungkin di rumah itu kerjanya cuma makan rebahan, nanti kalau timbangannya naik susah, pusing sendiri, bingung sendiri. Tapi giliran disuruh diet, jawabannya nantilah, besok lah, ntar lah, minggu depan lah, terakhirnya nggak jadilah diet. Nah ini tuh kayaknya udah menumpuk ya, sebenarnya nggak menumpuk gitu, ini tuh banyaknya karena tadi tuh ganti spray dulu gitu. Jadi hari ini tuh nggak nyuci karena cucian semalam itu masih basah, jadi cucian semalam lah yang dikeluarkan dulu, dijemur dulu. Karena kan semalam itu hujan sehariannya bun, jadi kayaknya nggak kering, jadi dijemurnya dalam rumah aja. Cuma ya memang masih lembab gitu. Kalau nggak kering sempurna itu kan nggak enak, nanti baunya bau lembab gitu ya kan bun. Maklum lah ya kan bun, aku nih belum ada mesin cuci, jadi nyucinya masih manual. Jadi kadang kalau misalnya seharian itu nggak panas ya kayaknya nggak kering gitu, masih lembab juga. Lanjutlah aku membersihkan kamar depan ini ya bun gitu, karena memang agendanya hari ini tuh kan bersih-bersih seperti kerja Rodi gitu, jadi semuanya tuh mau dibersihin gitu. Jadi kamar depan ini mau dibersihin juga, mau diper, mungkin udah seminggu lah kamar depan ini nggak diper gitu, karena kamar depan ini tuh rasanya tuh lebih berdebu gitu. Mungkin karena dia di depan, terus di depan tuh jalannya juga udah di beton, jadi kalau kendaraan lewat itu debunya itu kayak terbang-terbang gitu masuk ke dalam rumah gitu bun. Makanya memang harus ekstra gitu membersihkan kamar, apalagi memang kamar itu kan tempat tidurnya anak-anak juga, aku gitu. Kalau misalnya nggak bersih nggak nyaman tidurnya gitu, nggak enak gitu lah ya kan. Jadi kamar belakang itu dipakai kalau misalnya ponakan tuh lagi nginap di sini, mereka tuh tidurnya di kamar belakang bertiga sama anak aku yang paling besar. Karena si abang itu belum aku ajarin untuk tidur sendiri, mungkin dalam waktu dekat inilah ya kan, karena memang dia udah umurnya itu udah mau 4 tahun, udah 3 tahun lebih gitu lah ya kan bun, udah bisa diajarin tidur sendiri gitu supaya lebih mandiri aja. Dan juga tempat tidur itu kalau di kamar depan kalau udah berempat itu udah nggak muat, udah empit-empitan kami, udah kayak ikan sarden dalam kaleng gitu. Mama bapaknya tuh harus ngalah, tidurnya itu di pinggir-pinggir, kalau nggak di tengah jadi pembatas antara dua bocil ini. Kalau nggak udahlah, tas siapa yang menang, tas siapa yang kalah kalau tidur itu. Jadi lanjut aku ngepel rumah ya bun, agenda yang nggak bisa di skip sebenarnya ngepel rumah gitu, karena memang ya seperti yang aku jelaskan, kalau punya bayi yang udah 5 bulan ini udah mulai merangkak gitu, memang lantai ini memang harus juga bersih gitu, karena kan kasihan gitu kalau misalnya dia main di lantainya kotor, nanti kan sakit atau kena iritasi kulitnya apa segala macam ya, yang susah ya kita juga emaknya gitu, karena kasihan. Karena namanya anak bayi ya kan belum bisa ngomong gitu, sakitnya yang mana gitu ya, kita lah sebagai orang tua tuh harus mengantisipasinya dengan cara mengepel lantai inilah ya bun gitu. Apalagi rumah aku nih kan nggak besar gitu, rumahnya orang rumah minimalis aja tipe 36 gitu, ngepel sat udah selesai. Jadi nggak butuh waktu yang berjam-jam kalau untuk ngepel aja ya kan bun, karena memang rumahnya kan minimalis gitu. Tapi alhamdulillah ada tempat untuk kita berteduh gitu. Ternyata keasikan beberes tuh sampai lupa waktu aku bun gitu. Ini tuh ternyata udah jam 3:30 sore dan anak-anak tuh katanya udah lapar, minta makan. Ya udahlah aku sekalian ikutan makan karena memang dari tadi beberes itu lumayan yang menguras tenaga juga gitu. Jadi kami makan sama-sama gitu. Nah si adek itu kasihan sekali, dia cuma bisa nengok-nengok aja dengan segala rutinitasnya dan kesibukannya sendirilah. Dan setelah ini anak-anak palingan aku suruh tidur ya kan bun, karena tadi tuh kelupaan nyuruh tidur siang karena udah keasikan beberes, jadi lupa lah semuanya gitu.
Lanjut malamnya itu aku pergi keluar bun, ngajakin anak-anak ini beli cemilan karena memang Pak suami katanya buru-buru pulang soalnya di mana-mana itu macet biar nggak kejebak macet gitu. Jadi bisa lah ngajakin ini pada bocah-bocah ini pergi beli camilan keluar ya kan sambil jalan-jalan tipis gitu deket-deket rumah aja. Karena sebenarnya ini tuh jalan-jalannya itu bukan keinginan anak-anak karena anak-anak tuh tadi nggak ada minta ya kan, ini tuh keinginan mama-mamanya cuman jadikan alasan tuh anak-anaknya aja. Kasihan loh anak-anaknya, masa nggak diajak jalan-jalan, beli jajanan boleh lah gitu. Dan ini tuh beli martabak untuk emaknya gitu ya kan bun, nggak afdal kalau emaknya nggak ikutan jajan gitu. Jadi sekian lah ya bun video aku hari ini. Terima kasih untuk yang selalu setia menonton video aku, bunda-bunda teman-teman semua. Dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.